Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doanya dulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir. Gusti kemana? Ada keterangannya? Sakit Bu. Sakit. Emang siap kemarin Bu? Iya. Hari semalam. Bingungnya apa? Dan satu lagi. Indonesia. Ada 3 orang yang hadir. Ya Bu. Ya Bu. Baik anak-anak semua, pada hari ini itu kita mempelajari mengenai perubahan energi. Nah, materi sebelumnya itu kita membahas apa? Waktu itu tentang sumber energi dapat energi Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai perubahan energi. Coba Anda semua lihat. Nah, kira-kira pada slide yang ditampilkan itu gambar apa itu? Powerbank. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut Anda semua, kira-kira mengapa powerbank itu bisa mencas handphone kita? Karena ada perubahan energi. Ya, benar ya. Nah, karena terdapat energi yang tersimpan di dalam powerbanknya. Tetapi sebelum kita ini menggunakan powerbank, kita harus mencas powerbanknya terlebih dahulu agar ada energi yang tersimpan di dalamnya. Nah, barulah bisa kita gunakan untuk mencas. Nah, baiklah Anda semua, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Anda semua diharapkan mampu menelaah perubahan energi mekanik, energi kimia, energi listrik dan juga energi kalor. Di sini siapa yang masih ingat kalau pembelajaran dulu mengenai tentang usaha dan energi, Ibu ada menjelaskan mengenai hukum kekekalan energi. Ada yang masih ingat apa bunyinya? Ya, silakan Wahyu. Energi tidak dapat diusahakan dan diciptakan kembali, tetapi energi hanya bisa berubah bentuk untuk yang lain. Ya, benar ya. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Artinya itu energi bersifat kekal. Nah, tetapi energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, makanya hari ini karena ada kata di situ dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, makanya kita akan bahas mengenai perubahan energi. Nah, perubahan energi itu adalah suatu perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya itu seperti perubahan energi mekanik, energi listrik, energi panas, ataupun energi yang lainnya. Nah, kira-kira salah satu contoh perubahan energi itu apa selain powerbank tadi? Apa yang bisa kita lihat di sekitar kelas ini? Lampu. Itu dari energi apa ke apa? Cahaya. Ya, benar ya. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada subbab perubahan energi. Yang pertama itu ada perubahan energi mekanik, energi kimia, energi listrik dan juga energi kalor atau energi panas.
yang pertama kita masuk mengenai energi mekanik. Nah, energi mekanik itu dapat diartikan sebagai penjumlahan energi potensial dan energi apa kemarin? Energi potensial dan juga energi kinetik. Ya, benar ya. Atau energi mekanik ini juga dapat diartikan sebagai energi yang disebabkan oleh adanya gerakan itu dari energi kinetik dan ada dari posisi atau ketinggian itu dari energi potensial ataupun keduanya. Nah, coba Anda semua perhatikan gambar yang ibu tampilkan pada slide. Nah, gambar yang di sebelah kiri ada yang berani menyebutkan bagaimana perubahan energi mekanik yang terjadi pada seseorang yang sedang mengendarai sepeda yang sedang mendaki bukit. Ada yang tahu bagaimana proses perubahan energi yang terjadi pada peristiwa yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri? Ya, ada yang bisa? Oke, aku jelaskan ya. Nah, pada gambar di sebelah kiri lihat. Nah, kira-kira itu saat kita membawa sepeda atau mengendarai sepeda melewati sebuah perbukitan atau tanjakan. Nah, itu kira-kira saat kita ingin mendaki bukit itu apa yang harus kita perlukan? Ada. Selain tenaga lagi keseimbangan, ya, ada gerakan yang benar. Nah, karena pada saat mendaki itu kita membutuhkan suatu gaya yang berupa gerakan agar bisa naik sampai ke atas, makanya di situ yang ada pada yang gambar yang ini itu adalah energi yang gerakan tadi apa? Energi kinetik. Nah, saat telah sampai ke atas puncak bukitnya itu ada berupa posisi atau ketinggian. Berarti itu ada energi potensial. Nah, saat ia ingin menurun itu berarti ada perubahan kecepatan. Berarti di sini ada perubahan gerakan. Berarti ada energi kinetik lagi. Berarti dari proses menaiki bukit hingga menuruni bukit apa aja energi yang ada? Yang pertama itu ada energi kinetik, kemudian itu kinetik lagi. Nah, begitu juga ya pada gambar yang seorang anak yang bermain bulu tangkis. Sampai antara dua contoh itu paham anak-anak semua ada yang ditanyakan? Selain ada contoh tadi, di perubahan energi mekanik ini ada nama suatu alat yaitu generator. Nah, generator ini merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi gerak. Pada bagian ini merupakan yang namanya stator atau penyelubung atau kumparannya. Nah, sedangkan yang bagian tengah-tengah ini merupakan rotor atau bagian yang bergerak yang berada di dalam statornya. Nah, prinsip kerja dari generator ini, medan magnet yang atau rotor ini bergerak di dalam stator sehingga akan menimbulkan yang namanya gaya gerak listrik atau GGR induksi. GGR induksi ini dihasilkan dari perubahan flux per satuan waktu, di mana perubahan flux itu adapun yang mempengaruhinya ada medan magnet yang dihasilkan, luas penampang, kemudian ada sudut antara medan magnet dan juga garis normalnya. Generator itu dapat membuat terjadinya peristiwa perubahan energi gerak menjadi energi listrik berdasarkan hukum induksi Faraday, yang mana jika sebuah konduktor pada medan magnet yang berubah-ubah akan menghasilkan tegangan induksi melalui konduktor tersebut yang disebut dengan GGL induksi. Nah, makanya dari situ untuk menghitung rumus berapa besar GGL induksi, kita dapat menggunakan rumus yaitu epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Nah, atau tadi sudah dikatakan bahwa perubahan flux itu dipengaruhi oleh medan magnet, garis penampang dan juga sudutnya. Sehingga dapat dituliskan epsilon sama dengan min N dikali delta T dikali P cos alpha dikali delta T. Nah, di mana yang huruf seperti huruf ini dibaca apa tadi? GGL atau dibaca epsilon. Nah, yang ini yang ada bulan, lingkaran bulan, kemudian ada garis tengah, ini apa bacanya? Perubahan flux. Flux.
Ya. Dari rumus ini, di mana yang seperti huruf E itu tadi apa bacanya? Atau epsilon. Itu satuannya volt. Kemudian N ini adalah jumlah lilitan. Kemudian ada yang delta flux, itu adalah perubahan flux, di mana biasanya kalau misalnya perubahan kecepatan, berarti itu ada kecepatan awal dan juga ada kecepatan akhir. Berarti kalau perubahan kecepatan, berarti itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, begitu pula pada perubahan flux, itu ada berarti flux 2 dikurangi flux 1 atau flux awal, flux akhir dikurangi flux awal. Satunya Weber. Weber itu singkatan dari Weber. Ya, kemudian ada delta T. Delta T itu adalah selang waktu, satuannya second. Ya. Kemudian B itu medan magnet, satuannya Tesla. Dan A itu ada luas penampang, satuannya meter persegi. Sampai di rumus ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke contoh soal ya. Siapa yang mau membacakan contoh soal? Ya, silakan Iman. Sebuah lilitan kawan berjumlah 1.500 lilitan mengalami perubahan flux sebesar 10-4 Weber dalam waktu 3 detik. Berapa GGL reduksi pada lilitan itu? Nah, berarti di situ yang pertama apa diketahui? Sebuah belitan kawan berjumlah 1.500 lilitan. Berarti itu apa yang diketahui? Jumlah lilitan atau N-nya. N-nya berapa? 1.500. Kemudian mengalami perubahan flux. Sebesar Ya, berarti delta fluxnya. Delta fluxnya sebesar berapa? 10 pangkat 4 Weber. Dalam waktu, berarti selang waktunya 0,3 detik atau 0,3 second. Yang ditanya apa? pada lilitan itu. GGL atau epsilonnya. Berarti kita menggunakan rumusnya mana? Kalau ada N, ada delta flux, ada delta T, berarti kita gunakan yang mana? Rumusnya? Yang ini atau yang ini? Yang kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Berarti untuk mencari GGL-nya, berarti itu epsilon sama dengan miri N delta flux per delta T. Nah, tinggal kita masukkan lagi nilai-nilainya. N-nya berapa tadi? 1.500 dikali delta fluxnya 10 pangkat min 4 dibagi dengan 0,3. Nah, 10 pangkat 4 ini kita ubah menjadi, kalau diubah ke bilangan desimal berapa berarti 10 pangkat min 4? Berarti kan 10 pangkat min 4 itu sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 4 atau 1 dibagi 10.000. Berapa hasilnya? 0,001. Negatif 1.500 dikali 0,001 itu berapa hasilnya? Negatif 0,15 ya. Dibagi 0,3. Berarti hasilnya ya negatif 0,5. Apa satu dari GGL tadi? Itu simbolnya. Satuannya volt. Nah, coba lihat tanda negatif pada GGL itu menunjukkan arah perubahan fluxnya itu berlawanan dengan arah arus induksinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mau dicatat dulu? Dari contoh soal tadi kira-kira ada yang paham nggak? Gimana nggak paham nggak? Katakanlah. Bu, saya nggak paham karena nggak perhatikan. Nggak paham semuanya. Sudah, kita ulang lagi ya contoh soalnya. Coba lihat contoh soalnya di situ. Sebuah belitan kawat berjumlah 1.500 ml
jadi WG. Nah kemudian dalam waktu 0,3 detik siapa yang diketahui waktunya atau dalam partainya itu 0,3 detik atau 0,3 second. Nah berarti kemudian di terakhir apa yang ditanya? Berapa GDL? GDL itu apa namanya? Gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik industri. Tiga kebalik. Ya. Apa? Ain silon. Epsilon. Ya. Jadi ditanya itu epsilon. Sehingga tidak bisa masuk rumus. Epsilon sama dengan min E dikali delta U per delta T. Nah tadi Ini Bu. Ini rumusnya nih. Ini contoh rumusnya. ya. Ini rumus aslinya nih. Yang ini. Oke. Nah, ini rumusnya ini epsilon sama dengan min E dikali delta U per delta T. Makanya tadi itu sebesar 1.500. Ya. Kok sabar dulu. Kemudian delta T-nya tadi itu 10,4 dibagi 0,3. Nah, kita tinggal kita 10,4 ini kita ubah menjadi ini. Berarti kan 10,4 1 dibagi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000. 10.000. 10 kali 4 berarti. Bukan 10 kali 4, tapi 10 kali 10 kali Ya, 10. maksud saya itu. Nah, 10-nya ada 4 kali. Terus kok Nah, udah gitu, 1 dibagi 10.000 itu hasilnya 0,001. Nah, setelah kita ubah, kita kalikan 1.500 dikali 0,0001 ini hasilnya negatif 0,15 dibagi dengan 0,3. Nah, didapatlah hasilnya negatif 0,5 volt. Sini paham? Bisa kita lanjutkan? Jadi kita udah bahas mengenai perubahan energi. Jadi sekarang kita masuk ke perubahan energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat adanya interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Untuk perubahan energi kimia itu di mana? Ada apa namanya? Aki. Selain aki apa lagi? Baterai. Ya benar ya. Aki sama baterai itu merupakan contoh dari perubahan energi kimia. Nah kita lihat pada aki. Nah pada aki itu terdapat larutan elektrolit yang memisahkan antara katoda dan juga anoda. Di mana katoda itu merupakan kutub positif dan anoda itu adalah kutub negatif. Nah mereka itu terpisah supaya tidak terjadinya korsleting atau konslet. Nah, dari mana datangnya energi listrik yang dihasilkan dari api ini? Dari elektron. Elektron pada kutub negatif ini dia akan berpindah bukan ke positifnya. Dari elektron dari anoda akan berpindah ke katoda. Itu untuk baterai atau aki yang sekali pemakaian. Jadi elektron yang ada pada anoda itu akan berpindah ke katoda. Nah, saat kita gunakannya. Nah, untuk kita lihat apakah terjadi perubahan energi, misalnya anoda itu kutub negatif. Anoda sama anoda. Anoda itu kutub negatif, kalau katoda itu kutub positif. Anoda negatif, nah itu positif. Oke. Jadi elektron yang ada di kutub negatif itu akan berpindah pada kutub positif. Nah, untuk kita ketahui, misalnya kita kasih kabel, kemudian kita kasih sebuah hubungan dengan sebuah lampu. Nah, jika lampu tersebut menyala, berarti menandakan ada perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Ditandai dengan hidupnya sebuah lampu. Aku itu dicas ya Bu. Ya, nah, kan saat kita menggunakan aki, berarti itu nanti kan elektron tadi kan itu akan berpindah dari yang kutub negatif ke kutub positif. Nah, semakin lama kita gunakan, maka semakin akan habis yang elektron yang ada pada kutub negatif. Nah, makanya aki itu lama-kelamaan akan habis. Nah, agar bisa kita gunakan kembali, makanya kita
Berarti elektron yang ada di katoda yang menumpuk tadi yang berasal dari anoda atau kutub negatif itu akan berpindah lagi ke kutub negatifnya. Makanya akan seperti itu terus. Saat dicas, yang elektron pada kutub positif akan berpindah ke kutub negatif. Saat pemakaian atau kita gunakan, yang dari negatif akan berpindah ke Positif. Paham Bu? Oke, selanjutnya kalau kita udah bahas mengenai perubahan energi mekanik sama energi kimia, kemudian kita masuk ke perubahan energi listrik. Nah, perubahan energi listrik ini adalah perubahannya bentuk energi listrik menjadi bentuk energi lainnya seperti energi gerak, energi cahaya, energi suara, ataupun energi panas dan energi lainnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Penjelasan mengenai perubahan energi listrik, kira-kira apa nih contoh dari perubahan energi listrik? Kira-kira contohnya apa aja? Contoh alat-alat atau alat-alat yang ada di rumah atau di sekolah ini yang bisa berubah dari energi listrik menjadi energi cahaya atau energi suara. Apa contohnya? Kipas angin. Ya, kipas angin. Kemudian apa lagi? Televisi. Apa lagi? Infrakus. Radio bisa. Apa lagi? Contoh perubahan dari energi listrik itu? AC ya bisa. Kipas. Lampu apa lagi? Lampu. Iya, tadi kan penggunaan listrik. Ibu udah bilang, kira energi gerak aja. Nah, oke, yang pertama itu kita membahas perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ada pun contoh dari perubahan energi listrik menjadi gerak yaitu motor listrik. Nah, motor listrik ini merupakan sebuah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi mekanik. Nah, biasanya kita lihat pada kipas. Kipas itu bisa berputar-putar itu karena ada sebuah komponen atau alat di dalamnya, yaitu yang namanya itu motor listrik atau dinamo. Makanya kipas itu bisa berputar. Seperti mesin cuci juga ya, pompa air juga seperti itu. Kira apa lagi contoh energi listrik, perubahan energi listrik menjadi energi gerak? Selain mesin cuci, kipas angin, kemudian apa lagi tadi? Pompa air, apa lagi? Apa? Kemudian apa lagi? Dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya, sering kita lakukan. Itu kayak blender seperti mixer itu termasuk atau tidak? Ya. Selanjutnya itu ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya itu dapat dijumpai pada lampu hijau, lampu neon, kemudian LED. Tahu LED? Tahu LED? Tumbler tahu tumbler? Apa? Apa? Yang mana tumbler itu? Yang paling sederhana. Lampu hiasan kecil-kecil itu yang ada di dalamnya. Ini dibilangnya yang pakai minyak tanah. Itu buat tambah sendiri tuh alatnya pakai korek. Bisa membakar yang besar-besar. Daya tadi ada energi listrik menjadi gerak, energi listrik menjadi cahaya, sekarang energi listrik menjadi energi panas. Apa ada kira-kira contohnya? Setrika yang begini. Air fryer. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Air fryer. Oven. Ya, benar sekali ya. Yang berubah menjadi menggunakan energi panas itu dapat dikatakan dari contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi suara. Apa contohnya? Yang energi listrik menjadi energi suara. Speaker. Apa lagi? Radio. Ya. Bunyi. Gitar listrik termasuk atau enggak? Perubahan energi kalor atau energi panas. Nah, kalor itu adalah suatu bentuk energi
kemudian ditransfer antara dua bahan yang berbeda suhu. Contoh dari perubahan energi kala yang pertama itu kita lihat ada PLTP. Apa itu PLTP? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Gimana Ada gitu tuh, Bu. Ada? Bukan tahu deh, Bu. Apa mau pakai di duri banyak aja di duri gitu. Itu kan ada sih kok tuh. Dan gas aja Yang itu. menggunakan panas bumi nanti bisa menggerakkan sebuah turbin atau generator. Iya. Nah, PLTP itu merupakan mesin pembangkit listrik yang berfungsi pada pemanfaatan energi kala menjadi energi mekanik untuk menggerakkan turbin generator. Nah, panas bumi itu dibuat melalui pembuatan sumur-sumur dengan kedalaman mencapai titik panas bumi. Panas tersebut yang didapatkan kemudian dialirkan ke turbin lalu menggerakkan generator. Apa nama PLTP-nya? Nah, kemudian di mana lagi? Selain di Sumatera Utara. Apa? PLTP apa? Asyik, bebe. Apa tadi Erika? Udah di mana tuh? Sumatera Barat. Kemudian selain di Sumatera, kira di mana lagi? Lampung. Apa lagi? Di Jawa Barat. Apa nama PLTP-nya di Jawa Barat? PLTP Malang. Tadi ya. Nah, selain PLTP menggunakan prinsip energi panas juga ada yang namanya prinsip uap. Nah, pada awal produksinya roda transportasi massal, kendaraan banyak menggunakan teknologi mesin uap. Nah, kira-kira di mana nih kita bisa menjumpai? Ya, benar ya, ada di stasiun kereta api. Mana udara dalam tabungnya itu dipanaskan sehingga memuai dan Batu bara. yang menggerakkan roda dapat bergerak memutar. Dan materi kita mengenai perubahan energi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke Let's do LKPD lantas. iya. Kalian kerjakan nanti secara berkelompok di sini. Ditulis satu orang saja yang nulis. Tulis nama kelompoknya dan kerjakan secara berkelompok. Nanti setelah kalian kerjakan, presentasikan ke depan. Kita semua lagi apa? Bentar, ayo. Kelompok satu itu siapa dengan? Halo, Nak. Halo. Hai, Bu. Coba dengar ya, langsung duduk di tempatnya ya. Kelompok satu di sini, kelompok dua di belakangnya. Kelompok tiga, kelompok empat, dan sini kelompok lima. Dengarkan. Kelompok satu itu ada Jeva, Dimas, kemudian Marsha, Raffi, Imam, sama Endafa. Bu, saya sama ada saya, Bu. Coba lihat dulu ya, tugas kalian. Kerjakan secara berkelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya. Jawab di sini aja. Jadi dikumpulkan satu aja nanti dan kita akan presentasi. Nah, untuk yang soal ini, soal yang bergambar di bawah ini, kalian cukup tuliskan ini perubahan dari energi apa menjadi apa. Misalnya energi listrik menjadi cahaya, kita aja. Paham? Astagfirullahaladzim. Helm nih, helm apa nih? Bu, apa yang dikerjakan, Bu? Nah, ayo, kelompok satu silakan presentasikan jawabannya. Iya, baca di situ aja. Ayo, bacakan, baca soal terus jawabannya apa. Jadi kalau jawabannya beda dengan kelompok yang mempresentasikan, kelompok yang jawabannya beda dengan mana? Ayo, coba dengarkan dulu sebentar. Nah, ayo. Soal nomor 1. Yo. Dengarkan, oi. Yo. Belakang. Yo.
Adapun contoh dari perubahan energi mekanik dapat kita jumpai pada generator, di mana pada generator bagi dua, yaitu generator AC dan generator DC. Jelaskan perbedaan dari kedua generator tersebut. Nah, jawabannya Pak. Generator AC adalah energi listrik berarus bolak-balik, sedangkan generator DC berupa arus searah. Udah, itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 gimana jawabannya? Sama nggak? Coba lihat. Kelompok 1. Itu yang di Google loh, Bu. Beda sama. Yang kedua ya, perbedaan dari generator AC dan DC. Maka. Ayo. Ayo, baca. Kalau beda baca, ayo. Generator AC memiliki standar pemrograman tetapi karena itu generator DC memiliki aparat yang besar dan Kelompok 3. Sama jawabannya, berbeda. Ayo. Nomor 1. Jelaskan perbedaan upaya yang tidak dapat diisi ulang sedangkan sekunder baterai yang dapat diisi sebagai habis
Kira-kira bisa menyembuhkan apa aja yang udah kita pelajari dari tadi. Tentang energi. Tentang perubahan energi. Apa itu apa aja yang terjadi pada perubahan energi? Apa Bu? Apa aja yang perubahan energi? Apa contoh dari perubahan energi? Ya. Perubahan energi mekanik dari energi gerak menjadi energi listrik. Tadi apa contohnya? Nah, ya, contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik apa aja? Ada apa aja perubahan energi kimia? Senyawa. Kalau perubahan energi listrik menjadi mana? HP po pa. HP. Direkam.